akhir studi, biasalah di akhir-akhir tingkat, mahasiswa tingkat akhir mulai galau tentang panggilan hidup. Saya dulu sama sekali tidak tahu apa panggilan hidup saya. Di situ sekolah iman bagi saya. Oke, halo semuanya, welcome back to Isana Research Channel. Pada hari ini saya senang sekali karena saya mengajak seorang teman saya, teman lama saya, sempat chat-chatan, dan akhirnya saya minta, ayo dong sharing di YouTube channel saya, dan akhirnya dia mau, dan akhirnya terlaksana pada hari ini. Kisah hidupnya tuh menarik banget. Dia adalah seorang tenaga kesehatan di suatu tempat, nanti dia akan bercerita sendiri. Kita langsung kenalan dulu ya dengan kakak ini. Halo, selamat sore. Halo, sore. Sore, makasih ya Dian udah mau share di YouTube channelku. Oke, sekarang tanpa panjang lebar pengantarnya, silakan Kak Dian memperkenalkan diri dulu ya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Lopo, panggil saja Dian. Asalnya dari Kupang, profesi saat ini bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit misi di Sumba Timur. Iya, ya, jadi di Sumba Timur, ini udah berapa lama ya jadi perawat di sana? Totalnya 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Dia nih aslinya Kupang ya? Yep. Terus kita kenalan waktu itu di Surabaya ya kan? Karena sama-sama kuliah di Surabaya. Tapi kenapa memutuskan bekerja di Sumba? Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Oh wow, itu saya pun awalnya tidak mengerti kenapa bisa di sini. Soalnya dulu itu waktu pelajaran ilmu sosial cuma tahu kalau ternyata Sumba itu ada Sumba Timur, ada Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan tidak pernah terpikirkan kalau akan sampai di sini. Jadi berawal dari menggumulkan panggilan ya ketika ada di kuliah di Surabaya dan ada dalam pelayanan kantas, kemudian di akhir studi, biasalah di akhir-akhir tingkat, mahasiswa tingkat akhir mulai galau tentang panggilan hidup. Saya dulu sama sekali tidak tahu apa panggilan hidup saya. Bahkan ditanyai seorang kakak, waktu itu perjalanan mau ke perkantas, di angkot ditanya, "Dek, panggilanmu apa?" Tidak tahu. Dan setelah itu mulai diresahkan sih, mulai mendoakan, menggumulkan, dan ternyata Tuhan mempersiapkan step by step-nya. Awalnya saya menganggap kalau itu sebuah kebetulan, tapi setelah ada di sini menyadari bahwa ternyata itu memang sudah dipersiapkan Tuhan dan diarahkan. Saat itu Perkantas Surabaya sedang gencarnya pelayanan misi, dan ketika mendoakan, menggumulkan, saya justru dituntun Tuhan untuk dipersiapkan seperti tadi yang saya bilang, ikut camp, dan ternyata di camp nasional mahasiswa saat itu ada kapsel MHIG, Mission Hospital Interest Group. Biasalah anak muda di awal-awal waktu ingin berangkat ke luar kota untuk studi dengan cita-cita setelah selesai studi harus akan kembali untuk membangun daerah. Dan begitu di akhir studi bingung, mau bangun daerah dari mana, apa yang mau dilakukan. Dan saat itu karena berangkat dengan kerinduan setelah studi kembali lagi ke tempat asal, ternyata waktu ada kapsel MHIG, Mission Hospital Interest Group itu, coba untuk ikut, dan ternyata baru tahu kalau ternyata di NTT itu ada rumah sakit misi juga. Salah satunya Sumba Barat, Sumba Timur, dan yang satu lagi di SOE, TTS. Terus pas selesai pelantikan profesi sama kakak KTB, sempat ditanyakan, "Dek, ayo doakan rumah sakit misi." Terus saya langsung berpikir, rumah sakit misi, yang ada terbesit di pikiran saya adalah orang yang pergi bermisi itu adalah mereka yang tidak ada kerjaan, kemudian harus meninggalkan zona nyaman, pergi di satu tempat antah berantah yang mereka tidak tahu seperti apa sebelumnya. Jadi waktu itu mengiyakan
ya Kak, bukan berarti mengiyakan pernyataannya, tapi supaya pembicaranya terhenti gitu. Tapi setelah itu justru digelisahkan Tuhan, jadi mulai berdoa, dan ternyata perlahan demi perlahan Tuhan menuntun dari Kairos waktu itu bersama Kaisan juga. Kemudian entah kenapa pas saat itu tuh sedang gencar-gencarnya Surabaya bermisi. Jadi saya semakin terpapar, dan waktu di akhir Kairos itu, di sesi akhir kan disuruh tulis, dikasih kesempatan untuk merenungkan apa yang sudah didapat sepanjang sesi dan apa yang Tuhan nyatakan gitu. Dan entah kenapa saat itu saya justru menggambar di kertas itu sebuah rumah sakit dan perawat, dan rumah sakit itu saya tuliskan rumah sakit misi. Dan ternyata memang itu yang Tuhan berikan beban itu ke saya, sehingga ya perlahan-lahan step by step Tuhan menuntun, mempersiapkan, dan sampailah saya ke Sumbar. Perkantas Jakarta adakan program yang namanya MMC, Medical Mission Course. Jadi pelatihan misi medis untuk tenaga kesehatan, dan saat itu tidak ada untuk profesi perawat, cuma dokter dan dokter gigi. Dan entah kenapa di tahun itu justru mereka menginisiasi untuk adakan dibuka untuk perawat. Jadi ya sudahlah, saya doakan, dan penuh dengan pergumulan, masa-masa menunggu berbulan-bulan, akhirnya ada kepastian, ikutlah program itu. Nah, semakinlah dimantapkan Tuhan untuk itu. Di akhir program MMC ada follow up, dan salah satu mentor MMC kami, dia setiap tahunnya mission trip di Sumba, salah satunya di Sumba Timur, di rumah sakit tempat saya bekerja sekarang. Dan saat itu mereka dari Perkantas melakukan kerjasama dengan rumah sakit misi tempat saya bekerja sekarang untuk melakukan follow up. Jadi saya bersama satu dokter gigi, kami ke sini selama 5 minggu kalau tidak salah ya. Selama 5 minggu di tahun 2015 itu untuk follow up di sini. Dan setelah sampai di sini, ya Tuhan semakin memantapkan panggilan itu, makanya saya memilih untuk oke Tuhan di sini sampai saat ini. Jadi tadi itu Dian berdoa ya, untuk menemukan panggilan Tuhan tuh Dian berdoa dulu, terus mengikuti beberapa event ya. Ada KNM, itu Camp Nasional Mahasiswa kalau teman-teman tidak tahu. Lalu ada kursus misi yang namanya Kairos, ya seperti itu. Lalu juga ada salah satu konfirmasi ya pada saat mengikuti MMC. Apa pesan yang Dian sendiri kayak bergejolak dalam hati? Karena kan kalau seseorang berani untuk ambil keputusan seperti itu kan pasti bukan keputusan yang mudah ya, karena harus menjelaskan kepada orang tua mungkin, atau kepada ya keluarga atau pihak-pihak yang lain, pasti punya dorongan yang jauh lebih besar di dalam. Nah, kira-kira selain acara-acara tersebut, hal apa yang paling besar dorongannya dari dalam diri Dian sehingga berani nih? Mau dibilang sih ketika menemukan panggilan ya Kak ya, karena awalnya kan untuk menjadi perawat pun sama sekali tidak terpikirkan saat itu. Bahkan saya anak yang kalau masih kecil itu kan biasa ditanya cita-citanya apa, paling ikut-ikutan ya, pendeta lah, guru lah, dokter lah, yang profesi yang saat itu kita ketahui saja karena kita kurang terpapar. Dan jadi perawat pun tidak ada rencana niat sama sekali. Di akhir sekolah SMA, Mama sarankan untuk sekolah kesehatan dengan iming-iming, tenaga kesehatan itu mudah untuk menemukan lapangan pekerjaan karena selalu dibutuhkan. Dan ternyata kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Jadi untuk jadi perawat pun ternyata bukan lahir dari kerinduan yang menggebu-gebu dari saya pribadi, tidak juga. Jadi kalau mau ditanyakan, itu dia. Ketika menemukan panggilan, jadi saya yang sama sekali tidak tahu apa itu panggilan itu seperti apa, Tuhan justru menuntun, Tuhan mengarahkan, dan setelah saya menemukannya, oke Tuhan, kemana saja Tuhan memimpin, kemana saja
Tuhan suruh untuk pergi, saya akan pergi. Jadi kalaupun waktu itu tidak ke Sumba pun, ke NTT pun, kemana saja Tuhan pergi, saya sudah siap. Jadi ketika menemukan panggilan itu dan sudah yakin bahwa itu memang panggilan yang Tuhan kasih, ya berkata ya pada Tuhan, kemana saja sih Kak. Kalau orang tua gimana? Menjelaskan ke orang tua? Itu PR dan butuh waktu berbulan-bulan untuk mendoakan. Oh gitu ya? Nggak langsung diterima? Tidak, bahkan untuk ikut MMC pun Mama sempat menentang karena saya anak terakhir, cewek sendiri, kakak-kakak tuh cowok semua. Jadi begitu selesai studi, selesai profesi, Mama langsung suruh untuk pulang, kembali saja ke Kupang. Terus waktu itu minta izin ke Mama untuk ikut MMC. Mama, apa itu MMC? Untuk apa ikut? Buang-buang uang saja. Terus karena sudah selesai studi kan tidak mau merepotkan orang tua lagi. Jadi ya saya bilang ke Mama, ya memang biaya pendaftarannya juga tidak murah waktu itu. Saya bilang kalau memang Tuhan mau saya ikut MMC ini, Tuhan pasti akan cukupkan. Dan ternyata betul. Entah bagaimana cara Tuhan bekerja, untuk biaya kontribusi, perjalanan, semua itu justru tercukupi. Dan itu jadi bentuk konfirmasi juga ke Mama. Kalau kan buktinya apa? Tersedia kan? Nah, jadi itu pun Mama masih menentang. Kemudian saya tetap berdoa. Itu memang bukan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mendoakan berbulan-bulan waktu itu, karena bagi saya kalaupun saya pergi, saya butuh restu dari orang tua karena tetap butuh dukungan doa dari mereka, support dari mereka. Dan ternyata perlahan-lahan Tuhan melembutkan hati mereka dan Mama justru yang oke, silahkan. Jadinya pergilah saya. Iya, benar sih, setuju banget ya yang seperti Dian sampaikan. Kadang itu kita udah yakin ya dengan panggilan, tapi mungkin orang tua bukan menentang, tapi bertanya, kenapa, apa alasannya, gimana begini, dan apalagi kalau kebanyakan juga memang kultur kita orang Indonesia nih, anak perempuan, orang tua tuh pengennya tuh dekat ya dengan orang tua, kayak gitu. Apalagi Dian anak terakhir lagi. Nah, tapi yang menarik adalah Dian udah yakin dengan itu dan berdoa, melibatkan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang buka jalan ya, termasuk kebutuhan dananya. Itu kesaksian yang menguatkan sekali, karena banyak nih sebenarnya anak-anak muda sekarang yang digelisahkan dengan panggilan Tuhan, tapi cukup takut, tidak berani melangkah lebih jauh karena takut mengecewakan orang tua. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, menurut Dian sendiri gimana? Tetap berdoa, kuncinya itu berdoa, karena waktu setelah MMC dan datang ke Sumba pun Mama sempat menentang, padahal bukan menentang, mempertanyakan, seperti kata Kak Ihsan, mempertanyakan, sekalipun masih satu daratan nih, Nusa Tenggara Timur, tidak jauh-jauh amat, tapi ketika yakin bahwa Tuhan menuntun ke Sumba, Mama pun sempat, untuk apa ke Sumba? Lagian di Sumba tidak ada siapa-siapa, keluarga tidak ada. Saya lahir besar di Kupang. Orang tua, keluarga besar semua di Kupang. Di Kupang banyak rumah sakit. Untuk apa ke Sumba? Rumah sakit apa itu? Terus di sana bagaimana? Banyak pertanyaan Mama yang mungkin dia khawatir, lebih ke khawatir. Anak perempuan satu-satunya yang diharapkan kembali dekat dengan mereka, merawat dan menemani mereka di masa tua, justru memilih untuk pergi jauh dari mereka. Dan ketika Mama bertanya dan belum mendukung saat itu, saya tidak menyerah. Seperti yang tadi pengalaman di MMC, waktu itu kan saya berdoa dan saya melihat bahwa ya ketika Tuhan memanggil, Tuhan yang akan terus mempersiapkan, bahkan melembutkan hati orang tua gitu. Jadi karena berangkat dari pengalaman itu di MMC, saya percaya bahwa kalau memang Tuhan menuntun saya ke Sumba, ya Tuhan juga yang akan melembutkan hati Mama. Jadi berdoa juga, dan
endingnya pun akhirnya mama, ya sudahlah. Bahkan sudah di sini pun memilih untuk waktu itu kan ditawarkan untuk jadi pegawai tetap. Nah, saya masih yang berpikir, aduh nanti dulu deh, soalnya saya juga belum tahu pasangan hidup saya di mana. Kalau misalnya dia panggilannya di tempat lain, kan saya harus mengikuti dia gitu. Tapi makin ke sini akhirnya memutuskan untuk menetap di sini dan menjawab ya untuk pegawai tetap di rumah sakit misi yang di Sumba, karena saya berpikir bahwa kalau misalnya saya menunggu pasangan hidup dan akhirnya mengikuti dia, maksudnya itu bukan sesuatu yang salah juga, tapi makin ke sini Tuhan masih kasih beban untuk di Sumba. Jadi saya percaya bahwa pola pikir saya yang dirubah. Kalau misalnya Tuhan bilang saya tetap di sini, ya saya akan tetap di sini, dan pasti Tuhan juga akan menyediakan pasangan yang punya hati dan memang panggilan juga di sini. Jadi waktu itu mama suruh pulang untuk ini tes PNS. Kakak tahu kan waktu sedang heboh-hebohnya tes PNS kan mama suruh, kamu pulang saja tes PNS di sini. Saya bilang sejauh ini saya tidak tertarik di bidang birokrasi, dan sejak awal juga memang tidak terpikirkan untuk lamar PNS, untuk tes PNS. Tiap orang kan panggilannya beda-beda kan Kak, ada yang memang ke birokrasi. Nah kalau saya tidak ke situ. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan secara baik-baik ke orang tua, dan akhirnya mama mulai kasih kelonggaran. Ya sudahlah, kalau misalnya kamu tidak pulang tes PNS di sini dan kamu memilih untuk jadi pegawai tetap di situ, menetap di situ, kalau gitu kamu jangan di rumah sakit misi swasta itu, kamu tes PNS di situ. Supaya nanti bisa urus mutasi pulang ke Kupang. Saya bilang, makan maksudnya tiap orang tidak terpelihara hidupnya karena profesinya sebagai seorang PNS. Toh banyak di luar sana yang bukan PNS, tapi Tuhan pelihara juga hidupnya. Dan akhirnya mama menyerah, ya sudahlah kalau begitu. Jadi ini sih berdoa, minta Tuhan mempersiapkan hati dan juga melembutkan hati keluarga atau orang tua, dan juga diskusi dengan tetap santun sih. Tidak langsung, nah ini kan panggilan saya, Tuhan kan suruh saya di sini. Ya tidak juga, maksudnya tetap dengan rasa hormat juga, karena kita tetap butuh dukungan doa dan restu mereka. Setuju sekali ya, pada saat Tuhan memanggil, Tuhan juga yang akan menyediakan, Tuhan juga yang akan buka jalan. Pada saat seseorang merasa terpanggil itu kan kayak on fire banget ya, Kak Dian. Benar-benar kasih mula-mula, berapi-api kayak gitu. Tapi next levelnya adalah bagaimana mempertahankan atau bertahan di visi itu. Apa rahasianya bisa bertahan dari 2015 sampai 2021? Satu-satunya sih Tuhan ya. Iya Kak, soalnya kalau misalnya ya biaya hidup dibandingkan dengan di Kupang, di sini jauh lebih mahal. Kalau misalnya alasan keluarga, tidak ada juga keluarga di sini. Kalau alasan penghasilan, ini rumah sakit swasta, rumah sakit misi, yang penghasilannya memang UMR, tapi tidak menjamin bahwa setiap bulan pun kita akan gajiannya on time gitu. Dulu saya sering dari sekolah minggu mungkin sering terpapar dengan kisah di Matius tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke, aminkan itu. Dan sampai di sini justru mengalami yang bagaimana Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan itu justru di sini. Bagi saya, ketika kita mengiyakan, ketika Tuhan memanggil dan kita meresponi panggilan Tuhan itu, kita pergi. Jangan takut, Tuhan sediakan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, dan bahkan di situ sekolah iman bagi saya. Karena yang tadi saya bilang tentang hal kekhawatiran, kami pernah di sini yang 1 bulan tuh gajinya terlambat. Sedangkan dengan kondisi saya anak kos, tidak ada keluarga, kemudian ada adik-adik KTB yang kalau misalnya KTB ya minimal kita sharing, minum, makan bersama.
Tapi ada-ada saja pemeliharaan Tuhan. Buktinya dalam sebulan tuh tetap bisa makan, uang kosnya pun tetap bisa terbayar, kemudian untuk biaya hidup pun masih tetap bisa tercukupi. Jadi yang di sini justru yang belajar, oh kalau selama ini hal kekhawatiran belajar di Alkitab, kisah dari sekolah minggu, remaja, sampai di PA kan pun, itu masih sebatas teori, begitu. Ada di dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini, justru di situ Tuhan mencukupkan. Dan di sini pun seringkali teman-teman tanya, kenapa bisa sampai ke Sumba? Jawaban saya cuma satu, karena Tuhan. Mereka bingung, sama saya juga bingung di awal. Tapi karena memang itu satu-satunya alasan. Dan untuk bertahan pun ya memang karena Tuhan belum menyuruh untuk pergi, Tuhan belum kasih beban tempat yang lain, saat ini masih kasih beban di sini dengan pelayanan di sini, ya sudah saya kerjakan saja. Pada saat kita memenuhi panggilan itu hanya karena Tuhan, karena justru pada saat menjalani panggilan bukan sesuatu yang lebih mudah sebenarnya ya, tapi itulah sekolah iman ya. Mimpin KTB juga ya, berapa KTB? Siswa, alumni, kalau ini Kak, pasang surut. Jadi kalau misalnya ditanya berapa, di saat ini yang aktif 3. Itu gimana ya bagi waktunya antara, kan perawat nih kan setahu saya shift-shiftan ya. Shift-shiftan, capek dong pasti. Terus KTB juga, dan lebih dari 1. Gimana itu bagi waktunya? Menyesuaikan dengan jadwal dinas jadinya. Oh, mereka menyesuaikan ya? Jadi kalau KTB yang alumni, teman-teman juga tenaga kesehatan yang sisifan juga. Jadi kalau misalnya dalam sebulan, kan biasa di awal bulan jadwal dinas sebulan tuh sudah ada. Jadi kita share bisanya di tanggal berapa, di hari apa yang memang jadwalnya memungkinkan. Kalau misalnya yang satunya dinas sore atau malam, bisa KTB-nya pagi atau KTB-nya malam. Menyesuaikan dengan jadwal dinas, dan adik-adik siswa pun juga akhirnya begitu. Kasihan merekanya karena akhirnya yang menyesuaikan dengan jadwal dinas saya, Pak. Karena kan tidak, kami yang tenaga kesehatan kan buta warna tuh kan Kak ya. Jadi tanggal merah bagi orang-orang itu libur, ya kami tetap bekerja. Justru tanggal yang hari biasa orang aktif, kita justru libur. Itu saya udah bisa bayangkan ya, pulang dinas capek nih ya pasti. Tapi selain menyediakan waktu untuk diri, juga menyediakan waktu untuk KTB ya. Sendiri bagaimana caranya mempertahankan semangat itu, semangat untuk tidak kendor dalam pelayanan? Berani untuk mengesampingkan waktu pribadi, Kak. Karena kalau misalnya habis dinas kan kayak, aduh, me time nih, maunya rebahan. Tapi menyadari bahwa, ya ampun, hidup di bumi ini kan singkat ya. Maksudnya, apa sih yang mau dikerjakan, bagaimana bisa berdampak di hidup yang singkat ini. Hal-hal sederhana sih itu. Jadi itu yang jadi pengingat juga sih Kak, kalau misalnya capek atau ya tahulah untuk pekerjaan kami tenaga kesehatan yang shift-shiftan itu sangat susah karena ritme hidup kami pun berantakan. Di jam orang tidur kami bekerja, di jam orang kerja kami jamnya untuk istirahat, untuk tidur. Kemudian di saat orang-orang libur, kami justru kerja. Di saat mereka kerja, kaminya justru yang liburan. Jadi sangat susah. Tapi mau untuk apa ya? Mau kalau menyediakan diri untuk orang lain ya harus mau capek juga, mau menyediakan waktu. Intinya jangan egois dengan diri sendiri sih, karena kadang waktu untuk me time justru membuat jadi lebih mengasihani diri, rebahan yang jadinya tidak produktif. Padahal kalau misalnya ada waktu untuk istirahat sedikit atau dipakai bukan me time tapi God's time, jadi waktu dengan Tuhan, justru itu tidak terasa loh sekalipun habis dinas. Beberapa kali kalau misalnya habis dinas malam, bawaannya kan ngantuk, maunya istirahat. Tapi justru dipakai pelayanan, entah bagaimana datangnya energi itu. Jadi Tuhan kasih kekuatan, kasih stamina yang cukup. Karena pengalaman kemarin tuh Kak yang badai Seroja di sini,
kan setelah dinas malam kami langsung pergi ke tempat-tempat yang terdampak dari Perkantas untuk kasih donasi, bantuan, dan lain sebagainya. Itu padahal kondisi yang semua orang sedang capek-capeknya, apalagi saya setelah dinas malam. Tapi entah kenapa tetap kuat, tetap ada stamina gitu. Memang Tuhan yang kasih. Yang penting ada kerinduan, dan ketika Tuhan kasih kerinduan itu diresponi dengan ketaatan, pasti Tuhan akan kuatkan. Karena saya kembali merenung bahwa saya pun hanya alat di tangan Tuhan. Kalaupun tidak ada saya, Tuhan bisa pakai orang lain, bisa pakai siapapun. Jadi kalau misalnya Tuhan kasih kepercayaan untuk melibatkan saya dalam misinya, dalam panggilannya, ya berarti itu anugerah. Toh sebelum dia panggil pun dia sudah mempersiapkan saya. Ketika dia panggil, dia cuma butuh responnya saya saja, mau berkata iya atau tidak. Kalaupun berkata iya, dia juga yang akan memampukan, dia juga yang akan memelihara, asal itu mau merespon apa yang Tuhan kasih, Tuhan taruh, kayak misalnya beban untuk memuridkan, untuk selain di Perkantas kan juga di gereja ngajar sekolah minggu sama anak-anak. Nah, Tuhan juga yang kasih kekuatan. Tadinya tidak ada kreativitas, orangnya flat, tapi ketika terjun di dalam pelayanan, Tuhan semakin mengembangkan talenta. Jadi kalau misalnya pakai alasan itu, aduh saya tidak bisa, jalan saja. Nanti Tuhan yang akan mengajari, dan Tuhan yang akan tunjukkan, menuntun. Keren banget. Jujur, saya tuh merasa semakin disemangati secara pribadi loh Dian dengan kesaksiannya Dian, karena benar-benar banget seperti yang Kak Dian ini sharingkan ya rekan-rekan semuanya, bahwa pada saat kita misalnya lelah ya secara fisik, justru kalau kita ada dalam posisi terus mau ambil waktu untuk diri, lama-kelamaan tuh kalau saya juga ya lebih ke arah malah jadi makin kosong kayak gitu. Jadi beberapa waktu lalu saya juga sempat posting di Instagram bahwa pada saat capek kerja atau kuliah, terus mau mengisi waktu dengan nonton misalnya atau jalan-jalan, itu bukan sesuatu yang salah ya. Tapi kalau itu selalu yang kita andalkan, malah dalam diri itu makin kosong kayak gitu. Jadi setuju banget. Malah pada saat kita kasih semakin waktu untuk Tuhan, justru diri itu semakin di-recharge gitu ya, disemangati kembali untuk lebih lagi produktif. Kita juga pelayanan sekolah minggu, jadi ini ya, perawat, benar-benar sif-sifan, KTB, lalu pelayanan sekolah minggu. Nah, untuk diri Kak Dian sendiri secara pribadi, untuk menjaga vitalitas spiritualitas atau kerohanian, itu caranya gimana? Tolong kasih yang lebih praktikal. Disiplin rohani sih Kak, penting. Spiritual disiplin itu sangat menolong, karena kalau tidak itu bukan hal yang instan, ya perlu diusahakan, perlu didisiplinkan, karena jika tidak begitu kita akan tergerus dengan ritme sehari-hari. Kayak misalnya kita pelayanan, tapi tidak juga menyediakan waktu untuk diisi oleh firman Tuhan lewat saat teduh, lewat Bible reading atau PA pribadi. Justru lama-lama tangki rohani kita akan kosong. Kita justru akan capek, burn out, dan makin tadinya mengerjakan agendanya Tuhan, akhirnya jadi agenda pribadi yang dikerjakan. Karena bagaimana kita mau mengerjakan agendanya Tuhan kalau kita sendiri tidak komunikasi dengan Tuhan. Tuhan maunya A, kita tidak mendengarkan karena kita tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dan akhirnya kita justru terkesan sibuk pelayanan, tetap rohani, tapi itu dia, agenda motivasi kita akhirnya jadi berubah. Karena itu dia, akhirnya kita
tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan, tapi agendanya kita yang kita kerjakan. Jadi penting untuk menjaga disiplin rohani, entah itu doa, baca Alkitab, doa, apapun itu, baca buku rohani. Disiplin rohaninya itu jamnya menyesuaikan ya? Iya, betul sekali. Dan itu tidak, saya pun memperjuangkan hal itu. Ini bukan hal yang mudah juga. Ketika setelah sisifan, bawaannya capek, mau rebahan saja, tapi diingatkan karena hidup saya setiap harinya dibangun berdasarkan keputusan yang saya buat. Dan itulah kenapa saya butuh hikmat lewat firman Tuhan, lewat relasi dengan Tuhan, dan perlu untuk menaruh perkataannya Tuhan Yesus dalam memori, sehingga ketika kita sedang membutuhkannya, Roh Kudus mengingatkan perkataan-perkataan itu dan mengajarkannya pada kita. Perjuangkan. Memang tidak mudah jatuh bangun, ya tidak konsisten juga, tapi itu jadi pengingat sih ketika sedang lelah-lelahnya atau sedang terjerat dengan rutinitas pekerjaan, itu jadi pengingat butuh disiplin setiap hari. Karena gini Kak, kadang kita tolerir nih, misalnya aduh hari ini capek, tidak saat teduh, akhirnya jadi excuse diri sendiri untuk ya sudahlah besok saja, besok lagi, besok sajalah. Akhirnya lama-kelamaan jadi makin hilang. Perlu untuk didisiplinkan setiap hari, karena kalau tidak akan sulit. Disiplin rohani itu mesti diperjuangkan ya. Saya juga kok, maksudnya kadang tuh ada juga sih momen dimana kayak capek dan malas. Bohong kalau saya itu juga bilang kalau tiap hari saya gitu, mungkin dalam 30 hari adalah bolongnya kayak gitu, tapi bagaimana mau untuk memperjuangkan lebih kayak gitu. Jadi penting ya untuk kita terus memperjuangkan disiplin rohani secara pribadi kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, minta pesan dong dari Kak Dian untuk adik-adik mahasiswa dan atau mahasiswa tingkat akhir ataupun fresh graduate yang mungkin sedang bergumul atau sudah akan masuk dalam dunia pekerjaan, bagaimana untuk terus mengingat visi tentang mengerjakan bagian dalam misi ilahi. Tetap ini ya, seringkali gini, kita sering bertanya pada Tuhan, panggilan Tuhan, pokoknya bertanya Tuhan, panggilannya apa ya, Tuhannya kemana ya, atau apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika Tuhan kasih jawabannya, pertanyaannya kembali ke kita mau meresponinya dengan apa nih, pura-pura tuli, tidak mendengar, atau mau meresponinya dengan ya Tuhan, dengan ketaatan penuh pada Tuhan. Karena tidak semua hal yang kita mau, kita harapkan, itu yang Tuhan kasih. Kadang Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan. Tapi ketahuilah bahwa kita nih manusia, kita terbatas, kita cuma tahu saat ini, kita tidak tahu ke depannya kita seperti apa. Sedangkan Tuhan, dia Allah, dia maha tahu, dia tahu big picture-nya seperti apa. Dan saat ini kalau yang kita harapkan tidak terjadi, berarti Tuhan sedang menuntun kita pada rencananya. Seringkali sebelum saya menemukan panggilan ini pun, saya bahkan tidak tahu, kan tidak ada rencana sekolah perawat lah, tidak ada rencana untuk kuliah di Surabaya justru, tapi Tuhan memimpin selangkah demi selangkah. Dan ketika Tuhan memanggil, sadarlah bahwa Dia Tuhan, Dia Allah yang bisa mengerjakannya tanpa kita pun Dia bisa. Tapi kalau misalnya Dia memanggil kita, berarti itu sebuah anugerah, Dia ingin melibatkan kita dalam rencananya. Responi panggilan itu dengan ketaatan, jangan takut kedepannya seperti apa, karena seringkali kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang
ada di depan kita yang kita tidak tahu. Serahkan itu pada Tuhan, setiap harinya belajar bergantung pada Tuhan dan selamat mengagumi Tuhan. Itu satu kalimat yang saya ingat terus disampaikan oleh kakak alumni TPS waktu saya mau memilih untuk ke Sumba. Satu kalimatnya selamat mengagumi Tuhan. Dan ternyata betul, saya semakin terkagum-kagum dengan Tuhan. Justru pada saat kita semakin taat pada panggilan Tuhan, justru disitulah kita akan semakin mengagumi bahwa Tuhan itu terlalu luar biasa. Dan panggilan ini adalah panggilan yang mahal, bukan panggilan yang murahan ya. Tidak semua orang bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Oke. Terima kasih banyak Kak Dian udah berbagi hidupnya, berbagi kesaksian hidupnya, dan semoga ini bisa memberkati, menolong juga adik-adik yang mungkin sedang, adik-adik mahasiswa ya maksudnya, sedang bergumul, sedang mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih juga yang sudah menonton sampai selesai video ini. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, guys. Iya, makasih. Jangan.